Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks kembali melanjutkan kenaikan, ditutup naik 0,78% ke harga 6.108. Transaksi hari ini ada di 13,5 triliun. Asing hari ini net buy di 462 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG cukup bagus, tapi kalau tadi tutupnya di atas 6.120 itu sangat menarik ya untuk besok bisa lanjut naik. Tapi dengan kondisi seperti ini juga ya masih ada peluang menguji resisten terdekat di 6.130 sampai 6.150. Kalau mampu lewat ya aman, bisa lanjut naik ke 6.220 dan ya bisa dikatakan juga ISG yang penting nggak turun dari 6.100. Kalau dia besok false breakout dan kembali koreksi ya rawan, mending profit taking dulu yang saham-saham yang sudah profit karena ada potensi ya bisa ke 6.000 lagi atau terdekat 6.050. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama ada INDF yang hari ini ditutup naik tipis 0,81% ke harga 6.200. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INDF didistribusi. Nih ya, nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF hari ini rebound melanjutkan kenaikan setelah kemarin membentuk candle doji. Hari ini dia gap up tapi langsung ditutup ya dengan ekor. Jadi ya cukup bagus. Besok kalau market bagus ada peluang uji resisten terdekat di 6.300. Jadi kalau 6.300 itu lewat ke 6.400. Karena naik turunnya INDF ini dari support ke resisten itu sekitar 100 poin. Nih kan dari 6.100 dia mantul sampai 6.200 dan tertahan di resisten. Jadi besok dia uji resisten 6.200 kalau lewat ke 6.300. Jadi untuk sekarang juga INDF masih murah. Kalau mau disimpan untuk jangka menengah 3 bulan ke depan juga harga sekarang masih bagus. Memang INDF ini masih konsolidasi ya. Kalau dilihat secara time frame yang lebih panjang nih, dia itu bergerak di range harga ini 6.000 sampai 6.800. Tinggal nunggu momentum sepertinya nanti ya di Oktober atau November. Kalau dia breakout 6.800 ini rally. Targetnya 7.400 sampai 7.800. Jadi seperti itu untuk INDF. Sekarang harganya murah. Yang sabar, yang penting yang pegang dari harga sekarang juga ya nggak masalah. Hold aja, yang beli dari 6.600, 6.400 juga kalau mau masih di hold aja. Kalau ada dana bisa ditambah di upper range biar nilainya lebih kecil. Jadi kalau dia naik rebound nanti lewat 6.800 ya profitnya bisa lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk INDF, indikator MACD masih membentuk dead cross, tapi garis biru mulai mengarah ke atas ya. Volume ya biasa aja ya. Belum ada kelihatan yang signifikan. Kalau saya lihat ya volume ini akan muncul kalau nanti INDF sudah di atas 6.400. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua ada ICBP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 8.200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini analisa saya sebelumnya ya. Nih kan terlihat ICBP ini berapa kali uji 6.350 sampai 6.400 gagal terus dan hari ini dia malah terkoreksi tapi masih di dalam trend line uptrendnya. Ya lihat besok kalau market bagus semoga ICBP bisa rebound. Kalau mau bagus ICBP ya besok harus tutup di atas 8.400 atau hari Jumat. Kalau hari Jumatnya di atas 8.400 ya berpeluang minggu depan ke 8.600 sampai 8.800. Indikator MACD memang masih tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Volume saat koreksi tipis ya. Jadi tekanan seller memang kurang juga. Ya tinggal nunggu besok.
besok kalau bisa rebound bagus untuk ICBP, apalagi kalau di hari Jumat penutupan ditutup di atas 8.400. Sekarang juga ICBP ini kan bisa dibilang masih konsolidasi. Kalau dilihat nih, dia konsolidasi di range harga 8.050, resisten 8.600. Dia tektokan aja. Kalau Bapak Ibu mau beli, harga sekarang juga disimpan untuk mid term 3 bulan ke depan juga menarik. Cut loss saja kalau turun dari 8.000. Atau toleransi 7.600 cut loss kalau dia turun dari low-nya di Juni 2021, dan targetnya tarik profit langsung sampai terdekat dulu 8.800, kalau mampu lewat ya 9.250. Jadi seperti itu aja kalau mau strategi swing trade untuk ICBP. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau digambar ya ini kan sudah patah trend downtrendnya dan ini udah uptrend. Dan kalau dilihat nih memang ada pola symmetrical triangle. Ya kuncinya 8.800. Kalau lewat confirm breakout rally. Bahkan bisa kembali ke 10.600. Itu target saya akhir tahun. Semoga tercapai. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham ketiga. Hari ini UNPR akhirnya rebound ya. Naik 5,2% ke harga 4.040. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR malah didistribusi yang cukup besar oleh Kajet, tapi ditampung yang lumayan juga oleh broker asing AKCSBK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR memang bisa dikatakan dia strong downtrend, dan ya bisa juga ini cuman pullback biasa. Tapi sekarang harganya masih murah. Ada yang bilang bisa ke 1.000 sampai 2.000. Mungkin nggak ke sana, ya mungkin aja. Tapi kalau saya lihat kecil. Tapi ini disclaimer on ya. Ya harusnya 3.000 itu pun banyak yang nada. Seperti yang analisa saya sebelumnya ya, 3.800 kemungkinan akan ada pantulan. Karena kalau dilihat secara monthly di 3.800 nih harusnya pantulan. Ini kan ada area base UNPR di 2010 sampai 2012. Ya harusnya ada pantulan, dan benar saja dia mantul di 3.800 hari kemarin. Dia membentuk candle hammer dan low-nya itu 3.800 dan hari ini rebound. Apakah ini sudah mengkonfirmasi? Belum. Tapi kalau dilihat sinyalnya memang bagus. MACD-nya golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk, volume meningkat saat dia membentuk candle yang menarik dan akhirnya breakout lagi 4.000. Kalau ditarik ini di atas, ini bullish divergence. Memang sebelumnya bullish divergence-nya gagal. Indikatornya naik, sahamnya turun, tapi gagal 4.200 dan akhirnya terkoreksi dalam. Tapi kalau terlihat saat UNPR itu koreksi dalam juga MACD-nya masih arahnya ke atas. Ya kuncinya 4.400 lah. Kalau dia bisa confirm breakout 4.400, ada potensi untuk pembalikan arah. Dan sekarang juga harganya masih murah. Yang penting sabar. Nah, UNPR ini nasibnya sekarang ini seperti waktu dulu ya. Trend ini di 5860 ini. Ya, dibilang brand itu jelek lah segala macam, sekarang brand ada di 119. Dan brand ini kan juga perusahaannya masih nggak bisa mencetak laba, masih rugi terus, walaupun ruginya sekarang mulai menipis dan terlihat masih mencetak laba, walaupun nggak sebesar laba tahun sebelumnya atau kuartal tahun sebelumnya. Tapi kan berarti perusahaannya masih baik-baik aja. Ya tinggal nunggu momentum lah menurut saya. Dan juga seperti halnya Excel waktu di April itu dia di 2000 ini dijelek-jelekin setelah naik nih. Waktu itu saya bilang ya yang penting sabar, waktu di 2000 ini jangan sampai jebol. Dan benar aja dia cuman jebol sekali terus langsung rebound, habis itu rally langsung. Ya lihat dengan teknikal UNPR, semoga aja candle ini mengkonfirmasi walaupun memang belum pasti. Ini bukan pom-pom ya, saya hanya membaca secara teknikal untuk UNPR. Ya ini disclaimer on juga, tapi saya akan menganalisa sepengetahuan saya tentang analisa teknikal. Nah, seperti analisa saya sebelumnya juga,
kuncinya UNPR ini, kalau dia bulan ini membentuk candle bullish engulfing, jadi minimal tutup di 4.300 4.400, dia bisa tutup di akhir bulan, yaitu tanda-tanda bisa pembalikan arah, tapi belum pasti. Kuncinya kalau dilihat ya 1.400 inilah sampai 4.800 kalau sudah di atas ini rally. Jadi bulan ini harus tutup minimal 4.300 sampai 4.400 agar membentuk pola bullish engulfing, dan semoga ada pembalikan arah. Dan juga wajar kalau UNPR ini ada koreksi dalam, karena memang dari 2008 dia nggak pernah koreksi yang dalam. Jadi dia terus naik, koreksinya tipis-tipis saja naik lagi, dan ini akhirnya dalam ya. Kalau ditarik ya ini bisa membentuk wave 2, tinggal nunggu pembalikan arah wave 3, udah seperti itu aja. Nanti berita-berita positif itu akan bermunculan kalau teknikalnya sudah bagus. Seperti halnya saham-saham yang sudah-sudah, itu aja. Sekarang ya beritanya negatif terus karena sahamnya turun, ya juga banyak yang berharap bisa nadah di harga bawah. Ya lihat market makernya mau nggak ngasih. Lihat aja 3.800 langsung mantul. Tapi belum pasti juga ya. Ya tetap punya strategi, tapi kalau untuk disimpan mid term 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan, harga sekarang UNPR tuh murah. Udah, kalau dia semakin turun 3.800 itu toleransi. Kalau lebih dari itu ya kemungkinan hotnya bisa lebih lama, tapi makin murah. Yang penting sabar, tinggal tambah aja kalau di bawah, kecuali perusahaannya memang langsung fundamentalnya berbalik arah juga menjadi nggak bagus, misalnya nggak bisa cetak laba, ya udah itu strategi cut loss. Karena walaupun jangka panjang itu ada cut loss, seperti Pak Sandiaga Uno juga saya pernah nonton podcastnya, ya dia pernah cut loss walaupun investasi jangka panjang. Kalau memang perusahaannya berbalik arah, yang dulunya profit timbul mulai nggak profit dan bahkan minus, rugi, ya udah cut loss daripada makin dalam. Tapi kan UNPR bisa teruji fundamentalnya, yang penting sabar, itu aja. Ya, tapi ini disclaimer saya hanya menganalisa ya, dan belum tentu juga sesuai analisa saya. Tapi kuncinya ya seperti yang saya tadi bilang, bulan ini dia harus membentuk candle bullish engulfing, ya minimal tutup di 4.300 4.400 seperti itu ya. Ada potensi untuk pembalikan arah Oktober, November, dan Desember. Seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup naik tipis 0,51% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP mantul lagi dari 950. Ya, ini bisa sudah mulai tanda-tanda aman. Untuk HMSP bisa konsolidasi, tinggal nunggu momentum. Dia mampu breakout 1100. Ada potensi pembalikan arah. Kalau dilihat secara weekly-nya juga bagus ya. Ada pantulan di 950, semoga aja nanti tutupannya bagus. Kalau monthly-nya ya kalau mau bagus dia harus tutup di atas 1000 lah. Di 1050, 1060 itu peluang bagus. Ada peluang melanjutkan kenaikan bulan depan. Jadi seperti itu untuk tren jangka pendeknya, karena dia ini rebound, ya dia akan uji 1000 lah resistennya. Harga sekarang kan sudah dekat dengan resisten 1000, kalau mampu lewat 1100. Jadi seperti itu. Untuk HMSP yang punya dari bawah ya pasang trailing stop, jaga-jaga, takutnya nanti HMSP ini gagal breakout 1000, dia konsolidasi di range harga ini. Supportnya 950 dan resistennya 1000. Bisa seperti itu pergerakannya. Yang penting HMSP nggak turun dari 950. Bisa ditradingkan, bisa, yang penting sabar. Cari 2-3% udah profit, ya udah taking profit. Ini kan harusnya dapat nih 2 hari 2%. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,15% ke harga 31.400. Kalau dilihat bid offernya ini sangat tipis ya. Jadi nggak cocok kalau untuk disimpan jangka menengah. Ya kalau Bapak Ibu percaya fundamentalnya ya bisa aja. Tapi ya saya sarankan hindarilah.
Tapi kalau yang sudah terlanjur ada di dalam, ya nggak masalah juga, hold aja. Kalau nggak rela cut loss ya simpan, karena GGRM juga fundamentalnya bagus. Memang ada yang bilang sunset industry ya. Ya pokoknya saham itu bakal dijelek-jelekin kalau lagi downtrend, itu aja. Nanti kalau dia berbalik arah pasti banyak yang bagus-bagusin. Ya yang penting percaya fundamental, tapi kalau niatnya trading harusnya nggak trading di saham seperti ini. Seperti itu. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM masih didistribusi broker asing lagi JP, BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM ya dia downtrend lagi ya. Dia gagal bertahan di atas 32.000, dia turun. Dan hari ini dia membuat candle hammer terbalik. Ya ini ada peluang lanjut turun. Kecuali 2 hari ke depan perdagangan dia bisa kembali ke 32.000. Dan seperti analisa saya sebelumnya, GGRM ini bid offer-nya akan tebal nanti kalau sudah di atas 34.000. Kalau dia sudah di atas 34.000 dan Bapak Ibu cek bid offer-nya mulai tebal di atas 100, 200 apalagi di 1000, ya bisa ikut ditradingkan, cari profit 2-4% GGRM. Jadi seperti itu untuk sekarang, wait and see aja dulu GGRM karena arahnya masih ke bawah. Saya akan beli GGRM ini tradingkan ya. Swing trade ya, nunggu dia di 34.000. Saya lihat dulu bid offer-nya, kalau tebal ya coba masuk. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham kelima, ada Mayor yang hari ini ditutup naik tipis 1,6% ke harga 2.440. Mayor juga bid offer-nya tipis ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau untuk disimpan mid term 3 bulan ke depan, 6 bulan, setahun ya bagus. Tinggal tambah aja setiap bulan kalau ada dana. Tapi kalau mau ditradingkan ya silahkan juga, karena ada potensi profit juga di Mayor. Tapi masuknya jangan banyak. Ya di sekitaran 100-200 lot masih bisa untuk Mayor. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi oleh broker asing DX, KZ, CS, JP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti gambaran saya kemarin, dia kemungkinan besar kan membuat rounding bottom, dan ya ini terlihat dia membuat rounding bottom, tinggal kuncinya 2450. Kalau mampu di breakout, dia mematahkan trendline downtrendnya, rounding bottom, dan teorinya ya seperti ini. Kenaikannya 2750 sampai 2800. Ini sangat menarik juga Mayor, tapi lihat volumenya tipis-tipis saja ya. MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi ada peluang memang minggu ini 2 hari ke depan Mayor bisa tutup di atas 2450. Kalau yang sudah punya dari bawah 2200 ya hold aja. Selama Mayor ini bertahan di atas 2400 bisa di hold. Tapi kalau dia turun dari 2400 mending profit taking dulu, nanti beli di 2300 nambah, atau ya di 2250 inilah. Dia kembali bisa retest ini dulu. Nih, dia retest naik. Nah, kalau nantinya 2 hari ke depan dia gagal breakout dan kembali turun, ya bisa retest trendline downtrendnya ini di sekitaran 2300 dan baru uji lagi. Kalau enggak, dia bisa seperti ini juga. Retest, tuh naik, gagal, turun lagi. Nah, bisa konsol. Jadi Bapak Ibu perhatikan aja, belinya itu ya di dekat support atau nunggu dia breakout. Kalau beli buy on breakout minggu ini, yang penting cut loss kalau Mayor itu turun dari 2400. Jadi cut loss-nya itu sekitar 2-3% ya. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, langsung saja ke saham terakhir. Ada Aisyah yang hari ini ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah masih konsolidasi di range harga ya 200, support dan resisten terdekat 210. Karena ini kan berapa kali dia coba uji 210 terus gagal. Tapi kalau ditarik lebih panjang, Aisyah ini masih konsolidasi di range harga 200 support dan resisten 220. Ini sangat menarik untuk Aisyah. Kalau Bapak Ibu mau simpan untuk 2-3 bulan ke depan, harga sekarang Aisyah murah ya secara teknikal. Kalau fundamentalnya saya juga nggak baca, ya tinggal Bapak Ibu skenario-nya
cut loss kalau dia turun dari 200 bisa di 194 atau 192, dan target profitnya tarik 220. Ini kan risk rewardnya 1:2. Apalagi nanti kalau ISG bullish dan Aisyah bisa confirm breakout 220, ya potensinya 260 nih ya targetnya untuk Aisyah. Jadi sekarang Aisyah itu murah, yang penting sabar karena pergerakannya kalau harian ya naik turunnya tipis. Kalau Bapak Ibu cari 1-3% mungkin dapat. Tapi kalau Bapak Ibu cari yang profit lebar ya simpan aja Aisyah ini 2-3 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer on ya, resiko ditanggung masing-masing. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.